Alhamdulillah, Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rabbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala aidan wa fasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmi al-umur. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salihatul qanitatul hafizatul lil ghaib bima hafizallahu al-ayat. Sidang Jumat yang berbahagia, dari ibadah syahadat pertama ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih baru aja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada bulan Ramadan, siangnya melaksanakan ibadah dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa puasa. Kemudian malamnya kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk melaksanakan sholat tarawih. Dilanjutkan dengan sholat witir, kemudian dilanjutkan juga melaksanakan yaitu tilawah Al-Quran, yaitu membaca atau menyimak Al-Quran Karim. Kadang-kadang kita juga dilanjutkan pada malam harinya setelah kita tidur mau melaksanakan sahur, kita juga melaksanakan sholat tahajud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan pada malam takbiran kemarin, kita membayar perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Semua rangkaian itu satu bulan penuh dikembang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya wala ta'kulu amwalakum bil batil. Dalam satu bulan itu janganlah kamu makan barang yang batil atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah inti daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh tersebut. Sidang Jumat yang berbahagia, kemudian sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita ingin dalam keluarga itu bahagia di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, itu ada 4 pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu abrar wa khulaqatuhu shalihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumat yang berbahagia, ini pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ada 4 perkara kalau kita ingin hidup itu bahagia atau keluarga kita ingin bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu shalihan. Ada di keluarga kita, istri kita atau suami kita itu sholihatan, bagi istri yang soleh. Kalau istrinya soleh, istrinya sholihatan, kita soleh, insya Allah keluarga itu akan tenang dan bahagia, walaupun ekonomi itu serba cukup. Karena apa? Banyak cerita suami soleh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi si istri tidak mau taat kepada mereka atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Seorang nabi, istrinya tidak taat kepada beliau, bahkan juga anaknya pun tidak taat kepada beliau.
maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir yang besar. Ini ada juga suaminya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ngaku sebagai Tuhan, justru istrinya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya Fir'aun dan Tuhan, Siti Aisyah. Beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada si suami yang mengaku sebagai Tuhan. Ini yang kedua. Harapan kita, istrinya solehah, suaminya solehah, itulah yang bahagia. Walaupun ekonomi serba kekurangan, artinya tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, tapi hidup tenang. Karena apa? Istri bisa diajak sholat berjamaah di rumah. Coba bayangkan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi, istrinya tidak taat kepada beliau, mana bisa istrinya diajak sholat oleh beliau. Anaknya juga seperti itu. Kita bukan nabi, jauh dari nabi ribuan tahun yang lalu, tapi istri kita menjadi solehah dan kita menjadi sholat, itu akan tentram hidupnya. Tidak bisa sholat di masjid karena istrinya utur atau sakit dan sebagainya. Mari kita sholat berjamaah di rumah aja, itu fadilahnya akan lebih besar karena membantu istrinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini yang pertama, yaitu andaguna zaujatu sholihatan. Ini yang pertama. Kalau ingin hidup bahagia keluarga kita. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abraran. Anak-anak kita itu abraran, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini akan menjadi punya bekal hidup di dunia, bahkan dalam barzakh akan mendapat kiriman bagi anak yang abraran itu. Ini sulit melalui proses yang panjang. Tidak bisa kun fayakun seperti Allah dalam surat Yasin langsung jadi anak soleh, tidak bisa. Kita harus melalui proses yang panjang. Mulai TK anak kita wajib kita antar atau kita ajari sendiri. Kalau kita tidak mampu, kita antarkan anak kita untuk belajar Al-Quran atau pendidikan agama. Jangan disuruh sekolah aja murni. Di sekolah madrasah tingkat SLTA itu cuma 3 jam. Mana bisa cukup untuk membaca Al-Quran, praktek sholat, praktek wudu dan lain sebagainya. Tidak cukup. Makanya di masjid ini ada TPD, TPA dan lain sebagainya. Monggo, wajib orang tua wajib mengantarkan anaknya kalau memang tidak mampu untuk mengajari anak-anak kita. Karena apa? Anak itulah yang soleh dan soleha, itulah yang akan mendoakan kita nanti pada waktu kita sudah di alam barzakh. Kalau anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan mendoakan kepada kedua orang tuanya, untuk dirinya sendiri aja dia tidak mampu. Karena apa? Seperti kemarin bulan puasa, disuruh puasa, memang dari rumah puasa, tapi setelah keluar dia buka, tidak mau puasa, pura-pura lapar, sebetulnya dia terlalu kenyang, sudah marung di pasar dan sebagainya, menipu pada dirinya sendiri. Bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal dunia mau mendoakan kepada kita? Tidak mungkin. Mau mendoakan dirinya sendiri relasi aja tidak mau, apalagi mendoakan kepada orang tuanya. Justru yang direbut oleh anak seperti itu yaitu masalah harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu menjadi cobaan kepada kamu. Kalau anak kita tidak dididik dengan pendidikan agama, insya Allah kalau kita didik dengan pendidikan agama, harta kita berikan kepada anak. Anak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua pasti mendoakan kepada anaknya, tetapi belum tentu anak itu mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau tidak didasari dengan pendidikan agama. Ini yang kedua.
Yang ketiga yaitu wahulatohu solehina. Dia mempunyai teman-teman yang solehina, yang soleh-soleh semuanya. Ini berat sekali. Sekarang kalau kita kumpul dengan orang konser, orang narkoba, walaupun kita tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, tapi pada waktu ada penggerbekan polisi, kita di situ pasti kita diangkut oleh polisi. Kita harus pilih teman. Kalau ini narkoba juga seperti itu, ganja juga seperti itu. Tapi konser di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di sana dalam kisah Ashabul Kahfi, ada sahabat ulama itu dikejar-kejar karena tidak mau menyembah kepada rajanya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ikut Ashabul Kahfi tersebut yaitu anjing. Dia terkejar, dilempari batu, anjing juga kena dilempari batu. Ashabul Kahfi kemudian masuk dalam gua, anjing pun nunggu di luar pintu gua. Makanya anjing aja itu bisa masuk surga. Salah satu anjing yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing aja bisa masuk surga kalau kumpul dengan ulama. Apalagi kita jamaah Masjid Nurul Huda ini kumpul di masjid ini, rugi kalau kita tidak masuk dalam surga. Karena anjing hayawan aja tidak boleh sebetulnya masuk dalam surga, tapi dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Ashabul Kahfi jangan masukkan dalam surga. Pada waktu saya dikejar-kejar, Ashabul Kahfi saya juga dikejar-kejar. Pada waktu dilempari batu, saya juga kena kaki, saya kena dilempari batu. Saya protes, ya Allah, ingin masuk surga. Maka Allah mengizinkan anjingnya Ashabul Kahfi masuk dalam surga. Anjing aja bisa masuk surga, apalagi manusia yang ikut kumpul dengan ulama. Insya Allah kita mendapat syafaat dari ulama-ulama tersebut. Artinya mendapat tolongan dari ulama tersebut. Contoh itu di dalam Al-Quran, contoh di masyarakat. Misalnya ada ulama yang mau memberi ceramah yang jauh. Ulama itu terkenal, biasanya supirnya itu yang mengantar si fulan, ahli ibadah, santrinya beliau. Tapi pada waktu itu santri lagi sakit, tidak bisa mengantarkan ulama, karena ulama ini harus segala ceramah, memberi pengajian. Salah satunya ada orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan berani membunuh dan lain sebagainya. Tapi ikut dengan ulama, dia menjadi supirnya ulama. Kemudian di tempatnya pengajian, ulamanya, kiainya turun dicium dengan jamaahnya. Supirnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya perampok dan lain sebagainya, ikut dicium karena dibawa dari ulama-ulama tersebut. Itu orang yang nakal aja masih ikut dicium tangannya, dianggap itu santrinya beliau. Dan inilah monggo kita harus, anak-anak kita monitor, kita lihat siapa temannya. Kemudian kalau sudah ketahuan, oh temannya si fulan ini bagus, pintar ngaji, hafal Quran dan lain sebagainya, monggo jangan dukung. Tapi kalau anak-anak kita mempunyai teman yang tidak solehina, maka kita wajib menasihati. Kalau kita nasihati itu masih bantah aja, kita ajak pada alim ulama, kiai yang disegani di masyarakat tersebut. Insya Allah anak itu akan tunduk pada kedua orang tuanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan ada rezeki itu fi baladihi, di negeri kita sendiri. Memang banyak sahabat-sahabat kita yang mencari rezeki di luar negeri, monggo aja. Tapi yang dimaksud ini suami istri jangan sampai pisah. Misalnya satu bekerja di Tanjung Sari, yang satunya kerja di Papua Nugini, ini saling curiga mencurigai.
Si suami mencurigai istrinya, si istri mencurigai suaminya. Ini tidak tenang hidup, walaupun bergelimpangan harta dan benda dan sebagainya, mobil banyak, tetapi hatinya itu tidak tenang. Karena apa? Jauh daripada keluarga. Bagaimana tahu perkembangan anak kita? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Syawal meningkat ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang termasuk 4 ini. Dan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, karena inilah penerus generasi kita yang akan mendoakan kepada kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia ini. Di dunia ini paling lama tidak sampai 150 tahun, tidak jarang. 80 juga payah sekali. Rata-rata umurnya umat baginda Rasulullah SAW yaitu 63 tahun. Ya lebih sedikit, ada bahkan ada yang kurang. Hidup di alam barzakh, menunggu di dalam akhirat ribuan tahun. Contohnya baginda Rasulullah SAW kurang lebih 1442 tahun beliau meninggalkan dunia ini. Bagaimana Nabi Adam AS dan lain sebagainya. Nabi Adam umurnya kurang lebih 1000 tahun, tapi dalam barzakh beliau berputus sampai detik ini. Kapan hari kiamat? Nunggunya lama sekali. Kita hidup sebentar ini, marilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syawal peningkatan 1 bulan kita gembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 11 bulan kita harus meningkatkan ibadah tersebut. Kalau dulu pada waktu puasa sering melaksanakan ibadah sholat berjamaah, jangan lupa nanti setelah mulai Syawal ini juga melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Ibadah sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Ini dulu pernah pada waktu saya masih belajar di pondok, saya nunggu azan. Setelah azan saya tungguin, yang belum datang. Setelah itu kami sholat. Setelah sholat sudah sore sekali waktu sholat asar. Kemudian yai ngetok pintu, kamu udah sholat ya? Sudah yai. Besok sendiri. Ayo memang aku. Bayangkan, ulama itu makanya pasti membawa ajudan di sampingnya. Untuk apa? Bukan ketika amanah, tidak. Pada waktu sholat supaya ada melaksanakan berjamaah. Jadi intinya kita sholat sendiri, kemudian ada orang yang mengajak sholat berjamaah, itu sebaiknya kita laksanakan untuk berjamaah tersebut. Dengan syarat kita sholat sendiri. Kalau sholat sudah berjamaah, kita jawab saya sudah sholat berjamaah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Marilah kita masukkan dalam hati kita dalam pikiran kita, dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikri hakim. ونقبل مني ومنكم تلاوة ونصر عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah dan kasih lama masyaallah la ilaha illallah wa la syarika lahu wa man yaj'al wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qalilu sayyidina sallallahu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزل سلام مبارك وعلى خير المجد اللهم ارفع عنا الغناء والبلاء والفحشاء والمنكر وسوء المطالب والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى